Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Mulan tersenyum dan berkata, "Xiao Ye, apakah kamu tidak melihat itu?" Baru saja dia sengaja merendahkan suaranya dan berpura-pura menjadi pria parubaya. Faktanya, dia hanya seorang pemuda. Di kota Fenghuo, tidak banyak pria muda yang dapat dengan mudah mengambil 10.000 tael perak. Dan garis keturunan saya memberi saya persepsi yang sangat kuat. Baru saja, saya merasa bahwa garis keturunan orang ini sangat aneh. Itu tampaknya mengandung kekuatan yang kuat, tetapi itu tidak lengkap, seolah-olah itu sedang tumbuh. "Jadi, apakah itu sangat menarik?" ucap Mulan. "Nona, sangat menarik mendengar Anda mengatakan itu," ucap pelayan itu juga berkedip. "Xiao Ye, jika orang ini datang lagi lain kali, kamu harus memberitahuku," ucap Mulan. Mata Mulan berkilat penasaran. Setelah meninggalkan Fangxi dan kembali ke rumah, Lu Ming tidak sabar untuk memasuki kuil agung dan membuka salah satu kotak kayu cendana. Di dalam kotak, 30 pil naga harimau tersusun rapi. Ini adalah pil naga harimau tingkat rendah tingkat pertama, yang dapat menyerang meridian ke-7 hingga ke-9. Pil naga harimau tingkat rendah tingkat pertama sudah cukup. Pil naga harimau tingkat menengah tingkat pertama, Lu Ming bermaksud menggunakannya untuk menyerang 3 meridian ilahi. Lu Ming mengeluarkan pil naga harimau dan menelannya. Setelah menelan pil naga harimau, tulang belakang menjadi panas, dan cahaya merah redup menyala. Daya tarik yang kuat dihasilkan, menyerap semua kekuatan obat dari pil naga harimau, dan kemudian, aliran energi murni mengalir dari gusing ke atas tulang belakang. "Apa garis keturunanku, kecepatan pemurnian pil ini benar-benar mengerikan," ucap Lu Ming. Jantung Lu Ming bergerak, dan kemudian dia memanipulasi energi di tubuhnya untuk berenang melalui meridian yang terbuka, berubah menjadi bentuk naga kecil di meridian ke-7. Energi sejati dalam bentuk naga sangat tajam dan kuat, dan segera, acupoin besar di meridian ke-7 dibuka. Selanjutnya, itu tak terbendung, dan satu lubang besar demi satu terbuka. Ketika energi sejati tidak mencukupi, Lu Ming menelan pil naga harimau, mengubahnya menjadi energi sejati, dan terus menyerang. Meridian ke-7 hingga ke-9 yang dikenal sebagai Tianmai, tentu saja tidak semudah melewati meridian sebelumnya. Setelah 2 hari berturut-turut, Lu Ming memurnikan 24 pil naga harimau berturut-turut, dan baru kemudian dia membuka ketiga pembuluh darah surgawi. Kultivasi Lu Ming juga mencapai puncak pada tahap akhir Tongmai dalam satu gerakan. Setelah berlatih sampai titik ini, Lu Ming benar-benar dapat mulai memadatkan topan di dantian dan menerobos alam prajurit. Tapi tentu saja Lu Ming tidak akan melakukan ini. Tujuannya adalah untuk membuka 3 pembuluh darah ilahi sebelum menerobos ke alam prajurit. Namun, pembuluh darah ilahi tidak begitu mudah untuk dilalui. Dapat dikatakan bahwa itu sangat sulit. Lu Ming tidak buru-buru menyerang pembuluh darah ilahi, tetapi menelan 6 pil naga harimau tingkat rendah yang tersisa, dan mengubahnya menjadi energi sejati. Sehari kemudian, Zenki di tubuh Lu Ming menjadi lebih kental dan lebih tebal, dan baru saat itulah dia mulai menyerang pembuluh darah ilahi. Mengambil pil naga harimau kelas menengah kelas 1 dan menelannya, itu juga diserap dan disempurnakan oleh garis keturunan di tulang belakang, dan energi beberapa kali lebih kuat daripada pil naga harimau kelas 1 yang dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Itu layak menjadi pil kelas menengah kelas 1. Lu Ming mengoperasikan seni pertempuran naga, dan menggunakan energi sejatinya, dan mulai menyerang nadi ilahi pertama. Ledakan. Lu Ming merasa seluruh tubuhnya gemetar dan mati rasa, tetapi titik akupuntur besar pertama dari pembuluh darah ilahi pertama masih belum terbuka. Lu Ming tidak putus asa, dan kemudian mulai mengumpulkan kekuatan dan terus menyerang. Ledakan. Ledakan. 7 kali berturut-turut, acupoin besar pertama dari meridian ilahi pertama akhirnya dibuka, dan ki yang melonjak mengalir ke acupoin besar pertama dari meridian pertama. Di tubuh Lu Ming, bintik-bintik cahaya menyala satu demi satu. Semuanya adalah lubang besar yang telah dibuka, totalnya 81, dan satu titik cahaya pasti terang. Itu hanya menembus lubang besar. Saya merasa bahwa energi sejati dalam tubuh saya lebih kuat. "Ayo lanjutkan," ucap Lu Ming. Lu Ming terus menyerang. Namun, pembuluh darah ilahi adalah pembuluh darah dewa,
dan energi yang dikonsumsi sangat menakutkan. Setelah 3 hari berturut-turut, semua 36 pil kelas menengah kelas 1 dikonsumsi, dan baru pada saat itulah 9 titik akupuntur utama dari meridian ilahi pertama dibuka. Kekuatan ledakan ki murni saya sekarang adalah 1500 kati, ucap Kuming. Mata Lu Ming berkilat kaget. Sebelumnya, ketika dia berada di puncak tahap tengah Tongmai, dia bergabung dengan tinju naga api untuk meledak dengan kekuatan 1000 kati, dan itu tidak termasuk bonus tinju naga api. Kekuatan ledakan murni energi sejati seharusnya sekitar 7 atau 800 kati. Sekarang sudah berlipat ganda. Untuk prajurit biasa, pada puncak tahap akhir Tongmai, kekuatan ledakan ki sejati harus sekitar 1000 kati. Jika topan kental menerobos tingkat pertama prajurit, kekuatan ledakan sejati energi dapat meningkat menjadi 2000 kati. 2000 kati adalah kekuatan seekor lembu. Tentu saja, algoritma di sini tidak termasuk keterampilan bela diri dan bonus garis keturunan. Dengan keterampilan bela diri dan bonus garis keturunan, kekuatannya bahkan lebih kuat. Pil naga harimau telah habis, tetapi saya tidak terburu-buru untuk membelinya. Saya telah meningkatkan kultivasi saya hari ini. Kultivasiku meningkat terlalu cepat, butuh waktu untuk mengkonsolidasikan dan berlatih seni bela diri, ucap Lu Ming. Latihan seni bela diri selangkah demi selangkah, menerobos terlalu cepat akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil dan energi sejati tidak murni. Oleh karena itu, Lu Ming berencana meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikannya, dan kemudian membeli pil naga harimau, dan melanjutkan untuk menyerang alam. Kemudian, Lu Ming mulai berlatih tinju naga api dan langkah ular naga. Sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ini, saat Li Ping dan Qiu Yue pergi, Lu Ming mulai berlatih tinju naga api di halaman. Angin tinju meraung, tubuh Lu Ming berputar seperti naga, dan setiap kali dia meninju, udara meledak. Akhirnya, Lu Ming menghembuskan napas keras, dan meninju kepala di halaman terdengar suara benturan pada batu dengan ukuran berbeda, dan batu itu dihancurkan oleh Lu Ming. Seni bela diri tingkat keempat sempurna, ucap Lu Ming. Lu Ming menutup keahliannya dan menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah 7 hari berlatih, dia akhirnya mengolah tinju naga api ke tingkat keempat. Tuan muda, Anda telah menjadi sangat kuat. Tiba-tiba, ada suara garing di pintu, yang agak sulit dipercaya. Qiu Yue, ucap Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka Qiu Yue melihatnya berlatih seni bela diri di halaman. Pada saat ini, Qiu Yue melihat ke batu yang telah dihancurkan Lu Ming, dan kemudian bergegas ke Lu Ming dengan air mata berlinang, memegang tangan Lu Ming dengan erat, dan berkata, "Tuan muda sungguh hebat, Tuan muda sangat kuat, dan akhirnya menjadi ahli seni bela diri. Jika Nyonya tahu, saya tidak tahu betapa senangnya dia," ucap Qiu Yue. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Meskipun Qiu Yue lemah, dia adalah embrio kecantikan yang lengkap. Saat ini, melihat air mata bahagia Qiu Yue, itu yang membuat hati Lu Ming melembut untuk sementara waktu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Qiu Yue, dan berkata, "Qiu Yue, saya berhasil dalam latihan saya, Anda seharusnya bahagia. Mengapa Anda menangis?" ucap Lu Ming. "Puan, apakah saya tidak bahagia untuk Anda?" ucap Qiu Yue. Qiu Yue menggeram, dan tiba-tiba menemukan bahwa tangan kecilnya masih memegang erat tangan Lu Ming. Merasakan kehangatan telapak tangan Lu Ming, tiba-tiba hatinya seperti rusa, seperti kelinci yang ketakutan. Dia melompat mundur beberapa langkah, wajahnya memerah. Melihat wajah pemalu Qiu Yue dan mata berkaca-kaca, Lu Ming berkata tanpa sadar dan berkata, "Qiu Yue, kamu sangat cantik," ucap Lu Ming. Kali ini, wajah Qiu Yue menjadi lebih merah, seperti apel matang, kepalanya menunduk dalam, dan berkata dengan rendah suara, "Puan, apa yang Anda katakan?" ucap Qiu Yue. Lu Ming dengan batuk kering, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Qiu Yue mengedipkan matanya yang besar dengan air mata di matanya, menatap Lu Ming dalam-dalam, dan berkata, "Tuan, bisakah aku memberitahu Nyonya?" ucap Qiu Yue. "Tidak untuk sekarang," ucap Lu Ming. "Baiklah kalau begitu, aku berjanji padamu," ucap Qiu Yue. Selesai berbicara, Qiu Yue merenung sejenak, sepertinya telah mengambil keputusan, dan berkata, "Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," ucap Qiu Yue. "Apa?" tanya Lu Ming. Qiu Yue menggigit bibirnya dan berkata,
Tuan, bisakah Anda mengajari Qiuyue berlatih seni bela diri, ucap Qiuyue. Lu Ming terkejut dan berkata, Qiuyue, apakah Anda ingin berlatih seni bela diri, ucap Lu Ming. Ya Tuan, Qiuyue ingin berlatih seni bela diri, jika bisa, saya dapat membayar orang tua saya dan yang lainnya di masa depan, dan Qiuyue berharap dapat membantu Tuan dan Nyonya muda dengan kekuatan sendiri di masa depan, ucap Qiuyue. Lu Ming mengangguk, dia tahu sedikit tentang pengalaman hidup Qiuyue. Orang tua Qiuyue berasal dari keluarga miskin di luar kota Fenghuo, dan Qiuyue tidak dilahirkan oleh orang tuanya, tetapi dijemput dari luar. Karena dia terlalu miskin, Qiuyue dijual kepada keluarga Lu ketika dia berusia 8 tahun dan menjadi pelayan pribadi Li Ping. Dia tumbuh bersama Lu Ming sejak usia muda. Dia 1 tahun lebih tua dari Lu Ming dan mencintai saudara laki-laki dan saudari perempuan. Oke Qiuyue, tetapi tubuhmu terlalu kurus, kamu perlu minum pil suplemen darah untuk mengisi kembali qi dan darahmu, dan kemudian aku akan mencoba membantumu membangunkan garis keturunanmu, ucap Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan menyetujui Qiuyue. Puan muda, Anda setuju, itu bagus, ucap Qiuyue sangat gembira. Dia hampir melompat ke pelukan Lu Ming, dan akhirnya menahan diri dengan wajah memerah. Lu Ming tersenyum dan berkata, Qiuyue, aku kebetulan akan membeli sesuatu, ayo kita pergi ke pasar Fang bersama-sama dan membeli beberapa pil suplemen darah, ucap dari Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.